Saudara-saudara, Yesus itu betul-betul Allah pu anak yang Allah su kirim. Dia kasih tong hidup untuk selama-lamanya. Yesus dia buat banyak mujizat, yaitu tanda-tanda luar biasa. Mujizat itu suka kasih bukti bahwa Yesus itu benar. Coba kamu lihat gambar-gambar di buku warna merah muda itu. Waktu kamu dengar musik, kamu bisa buka ke gambar lain. Gambar 1, waktu Yesus dia lahir. Yesus dia su lahir di kandang sapi di tanah Israel waktu dulu sekali. Dia bukan bayi yang biasa, tapi dia penting sekali. Yesus dia lahir dari seorang perempuan yang belum kawin dengan laki-laki. Yesus dia pu mama tuh dia pu nama Maria. Yesus dia pu bapa tuh Allah sendiri. Yesus dia su hidup sebelum dia lahir seperti bayi. Dia su ada dengan Allah waktu dunia ini belum ada. Yesus dia su bikin dunia ini. Dia kasih roh yang hidup ke dalam orang yang pertama di dunia ini, supaya orang itu dia pu pikiran sama dengan Allah. Tapi orang yang pertama tuh dia berdosa, dan dia punya pikiran mulai ikut jalan iblis. Jalan iblis itu dia menuju ke neraka. Jadi Yesus dia datang ke dunia ini seperti bayi untuk kasih tahu kamu tentang Allah. Dan Yesus dia juga kasih tahu bagaimana kamu bisa kembali jadi anak-anak Allah. Gambar 2, Yesus bikin air biasa jadi minuman anggur. Yesus dia jadi besar sampai dia dewasa. Pada waktu dia pergi ikut pesta kawin dan dia mama Maria dan dia teman-teman, Maria dia su tahu bahwa Yesus itu anak Allah. Jadi waktu minuman anggur itu su habis, Maria dia kasih tahu untuk Yesus. Lalu Maria dia bilang untuk pembantu-pembantu begini, tolong kamu buat apa saja yang Yesus dia bilang. Di situ ada 6 tempat air yang besar. Yesus dia kasih tahu untuk pembantu-pembantu tuh begini, kamu isi tempat air itu penuh dengan air biasa. Terus Yesus dia bilang begini, sekarang kamu ambil air itu dan kamu kasih pemimpin pesta. Langsung air itu dia berubah jadi minuman anggur yang paling bagus sekali. Semua orang yang ikut pesta tuh dong senang dengan anggur itu. Yesus pu teman-teman dong bilang begini, Yesus kok pu kuasa besar sekali dari Allah. Dan dong mulai percaya untuk Yesus. Gambar 3, Yesus bicara dengan Nikodemus. Nikodemus dia ini guru agama Yahudi. Dia dengar kalau Yesus dia bisa buat mujizat, yaitu tanda yang luar biasa. Nikodemus dia pikir bahwa Yesus dia pasti datang dari Allah. Nikodemus dia pu teman-teman dong marah dengan Yesus. Jadi waktu Nikodemus dia mau bicara dengan Yesus, dia pergi waktu semalam. Yesus dia bilang begini untuk Nikodemus, saya bicara yang benar, yaitu bahwa terada satu orang yang bisa lihat perintah Allah kalau dong tidak lahir kembali. Nikodemus dia heran dan dia tanya begini, bagaimana mungkin orang bisa lahir lagi waktu dia su tua kah? Dan Yesus dia kasih tahu buat Nikodemus begini, saya maksud itu begini, kalau ada bayi yang lahir dari dia pu mama, dia lahir dengan badan untuk hidup di dunia ini. Tapi orang-orang juga perlu lahir dengan roh Allah supaya dong bisa hidup untuk selama-lamanya sama dengan Allah. Setiap orang yang percaya dan ikut Yesus, dong akan lahir dengan roh Allah dan dong akan hidup untuk selama-lamanya. Setiap orang yang tidak percaya buat Yesus, dong akan mati untuk selama-lamanya. Gambar 4, pegawai pemerintah berlutut di depan Yesus. Kamu akan buat apa waktu kamu anak sakit keras? Orang yang ada dalam gambar ini, dia pergi cari Yesus. Dia ini pegawai pemerintah yang besar sekali, tapi dia minta Yesus begini, Tuhan, tolong kau datang cepat sebelum sapu anak mati. Yesus dijawab begini, Bapak kau pulang saja, kau pu anak su sembuh dan hidup. Pegawai itu dia percaya buat Yesus dan dia pulang. Pada waktu dia masih ada di jalan,
Dia pu pembantu-pembantu dong datang dan ketemu dia. Dong kasih tahu bahwa bapak tuh dia pu anak su sembuh. Dan itu terjadi pas waktu Yesus dia bilang, "Ku pu anak su sembuh dan hidup." Pegawai itu dia dan dia pu keluarga dong percaya untuk Yesus, bahwa Yesus dia betul datang dari Allah. Gambar 5, orang sakit yang ada dekat kolam. Di kota Yerusalem ada satu kolam. Orang-orang non percaya bahwa air di kolam itu bisa kasih sembuh orang yang sakit. Kadang-kadang ada malaikat yang turun dari sorga dan air kolam itu mulai bergelombang-gelombang. Orang sakit yang pertama masuk dalam air waktu itu dia akan sembuh. Di situ ada orang yang sakit selama 38 tahun. Yesus dia lihat dia di dekat kolam itu dan Yesus dia tanya dia begini, "Kau mau sembuh kan?" Dan orang itu dia jawab, "Terada orang yang bisa tolong saya turun untuk masuk ke kolam itu." Lalu Yesus dia bilang begini, "Bangun, ambil kopu tikar dan jalan." Langsung orang itu dia jadi sembuh. Dia ambil tikar dan dia jalan pulang. Di tengah jalan dia ketemu orang Yahudi yang marah dia karena dia pikul tikar pada hari sembahyang. Dan pada hari sembahyang orang-orang tidak boleh kerja. Terus orang itu dia bilang bahwa Yesus bikin sembuh dia dan Yesus yang suruh dia untuk pikul tikar. Kemudian orang Yahudi itu dia marah sekali buat Yesus karena Yesus dia bikin sembuh orang sakit itu pada hari sembahyang. Yesus dia coba kasih tahu dong bahwa dia adalah anak Allah. Dia pu hak dari Allah untuk bikin sembuh orang pada hari sembahyang, tapi dong tidak mau percaya pada Yesus. Gambar 6, Yesus kasih makan 5.000 orang. Ada banyak orang yang dong dengar bahwa Yesus bisa bikin sembuh orang-orang yang sakit. Jadi pada satu hari, orang banyak itu dong datang ikut Yesus. Dia pergi ke tempat yang jauh dari kampung-kampung. Yesus dia bilang buat dia murid-murid begini, "Di mana tuh bisa dapat makanan yang cukup untuk semua orang ini?" Yesus murid satu dia bilang begini, "Ada anak laki-laki di sini yang dia 5 potong roti dan 2 ekor ikan. Tapi itu tidak cukup untuk kasih makan semua orang ini." Lalu Yesus dia suruh semua orang itu untuk duduk. Terus dia ambil 5 potong roti itu dan 2 ekor ikan itu. Yesus dia bilang terima kasih buat Allah. Lalu dia mulai bagi-bagi roti dan ikan itu. Dia bagi-bagi terus dan roti dan ikan itu terhabis sampai semua orang dapat makan. Yesus dia bilang untuk orang banyak itu, "Jangan kamu kerja untuk dapat makan yang bikin kamu perut penuh. Makanan itu akan cepat habis. Tapi kamu harus kerja untuk dapat makan yang akan tahan untuk selama-lamanya. Saya adalah roti kehidupan. Siapa yang datang kepada saya, dia tidak akan pernah lapar lagi." Gambar 7, Yesus jalan di atas air. Habis Yesus kasih makan banyak orang itu, dia suruh dia murid-murid dong pulang. Yesus dia pergi sendiri untuk berdoa buat Allah. Yesus murid-murid tuh naik perahu untuk pergi ke sebelah danau yang besar. Waktu setengah malam, tiba-tiba angin besar datang di danau itu. Dan dong berusaha untuk perahu tertenggelam. Setelah lama begini, Yesus dia datang ke perahu itu. Dia jalan di atas air. Yesus murid-murid dong takut sekali karena dong pikir Yesus itu setan. Tapi Yesus dia bilang buat dong begini, "Ini saya, jangan kamu takut." Lalu Yesus dia naik ke dalam perahu dan langsung angin itu berhenti. Yesus murid-murid dong lihat bahwa Yesus ada kuasa dari Allah. Gambar 8, Yesus kasih sembuh orang buta. Ada laki-laki yang tidak bisa lihat selama dia hidup. Yesus murid-murid pikir bahwa dia buta karena dia buat salah dan Allah hukum dia. Tapi Yesus dia kasih tahu dong bahwa
Orang itu dia su buta sejak dia lahir. Dan dia bisa lihat kuasa Allah yang kerja dalam dia. Yesus dia buang ludah di atas tanah dan dia bikin lumpur dengan tanah itu. Terus Yesus dia taruh lumpur itu pada orang itu pu mata. Dan Yesus dia bilang buat orang itu begini, "Kau pergi dan cuci kau pu mata itu." Orang buta itu dia pergi dan dia cuci dia pu mata di kolam. Langsung dia pu mata terbuka dan dia bisa lihat. Saudara-saudara, orang ini dia pu mata buta. Tapi kam tera bisa lihat dengan kam pu hati. Kam tera tahu Allah pu jalan yang baik. Yesus bilang buat kam begini, "Saya adalah terang di dunia ini. Siapa saja yang ikut saya, dia tidak akan jalan lagi dalam gelap, tapi dia akan dapat terang yang bikin hidup." Gambar 9, Yesus kasih bangkit Lazarus dari kematian. Yesus dia sayang Lazarus dan Lazarus dia pu dua saudara perempuan. Dong pu nama tuh Maria dan Marta. Tapi waktu Lazarus dia jatuh sakit, Yesus dia tidak datang untuk ketemu dengan Lazarus. Habis berapa hari, Yesus dia bilang untuk dia murid-murid begini, "Lazarus meninggal. Saya senang karena saya terada di situ. Hal ini akan bantu kamu untuk kamu percaya buat saya. Mari tom pergi untuk Lazarus." Pada waktu Yesus dia tiba, Lazarus dia sudah 4 hari dalam kuburan. Lazarus dia pu kakak perempuan sakit hati sekali karena Yesus dia tidak datang untuk kasih sembuh Lazarus. Tapi Yesus dia bilang begini, "Lazarus dia akan bangkit kembali." Yesus dia suruh orang-orang untuk kasih pindah batu yang tutup Lazarus pu kuburan itu. Kemudian Yesus dia suruh begini, "Lazarus, mari kau keluar." Lalu Lazarus dia keluar dari kuburan itu. Siapa saja yang percaya buat Yesus, dia akan hidup untuk selama-lamanya waktu dia pu badan mati. Bagaimana? Kamu sudah percaya buat Yesus? Gambar 10, Yesus mati di kayu salib. Yesus dia buat mujizat-mujizat, yaitu tanda-tanda yang luar biasa. Dan itu adalah bukti bahwa Yesus dia betul-betul Allah pu anak. Tapi pemimpin-pemimpin agama Yahudi don rasa iri buat Yesus. Don mau bunuh Yesus. Yesus dia kasih tahu dia pu murid-murid bahwa dia harus mati supaya dia bisa kirim Roh Kudus buat dong. Hanya kalau Yesus dia mati, dia bisa bikin jalan untuk banyak orang kembali ke Allah. Yesus dia pu murid satu dia bernama Yudas. Dia pergi lapor Yesus buat pemimpin-pemimpin agama Yahudi dan dong kasih uang banyak sekali untuk dia. Kemudian pemimpin-pemimpin agama tuh dong datang dan dong tangkap Yesus. Yesus dia pu murid-murid yang lain dong lari kasih tinggal dia. Semua pemimpin agama Yahudi dong tahu bahwa Yesus tidak buat salah. Tapi dong berteriak, "Bunuh dia! Bunuh dia!" Lalu tentara-tentara dong paku Yesus di tiang kayu salib besar dan dong gantung dia di situ sampai dia mati. Dong bunuh Allah pu anak yang tidak pernah buat dosa. Pada waktu itu ada 2 orang jahat juga yang kena hukum mati sama seperti Yesus. Dong mati karena dong orang jahat. Tapi Yesus dia mati untuk tong pu dosa. Gambar 11, Maria ketemu Yesus di tempat kuburan. Yesus dia pu murid-murid ambil dia pu mayat dan don taruh dia pu mayat itu di dalam kuburan. Ada batu besar yang don taruh di depan kuburan itu. 3 hari kemudian Maria Magdalena dia pergi ke kuburan. Waktu dia lihat batu besar itu sudah pindah dan Yesus mayat tidak ada lagi dalam kuburan itu, dia langsung menangis. Maria dia lihat ke dalam kuburan itu lagi dan dia ada lihat 2 malaikat. Malaikat don duduk di Yesus mayat dan don tanya dia, "Kenapa kau menangis?" Maria dia jawab, "Orang kas pindah Yesus mayat
dan saya tidak tahu don taruh mayat itu di mana. Kemudian dia balik dan dia lihat Yesus, tapi dia pikir itu tukang kebun. Yesus dia tanya Maria, "Kenapa kau menangis?" Dan Maria dia tanya, apakah dia sudah ambil mayat Yesus? Yesus dia bilang, "Maria." Pada waktu itu, Maria dia lihat bahwa orang itu adalah Yesus sendiri. Kemudian Yesus dia bilang buat Maria, "Kau pergi ke sapu murid-murid, dan kau bilang untuk don bahwa saya sudah hidup." Kematian tidak bisa tahan Yesus, karena dia adalah Allah Anak yang hidup. Gambar 12, Yesus kasih tunjuk dia pu diri buat dia pu murid-murid. Sebelum Yesus dia kembali ke surga, dia buat satu mujizat lagi. Pada satu malam, Yesus dia pu murid-murid dong naik ke perahu dan mencari ikan. Tapi dong tidak dapat apa-apa. Pada waktu mulai pagi, dong bisa lihat ada orang di pantai. Orang itu dikasih tahu untuk lempar dong pu jala ke sebelah kanan dari perahu itu. Waktu dong buat begitu, dong dapat ikan banyak sekali. Kemudian dong tahu bahwa orang yang berdiri di pinggir itu Yesus. Dong bawa ikan itu ke pinggir pantai. Dan Yesus siap makanan untuk dong. Habis makan, Yesus dia bicara untuk dong. Satu dari Yesus dia murid itu dia bernama Petrus. Petrus dia kasih tinggal Yesus waktu orang tangkap dia. Dan 3 kali dia bilang bahwa dia tidak kenal Yesus. Jadi Yesus dia tanya Petrus 3 kali begini, "Apa kau masih sayang saya kan?" Dan setiap kali Petrus dia jawab begini, "Kau tahu bahwa saya sayang kau." Kemudian Yesus disuruh Petrus untuk jaga dan ajar orang-orang yang percaya buat Yesus. Yesus dia mau supaya semua orang dengar tentang dia mujizat yang dia buat dan dong percaya bahwa dia adalah anak Allah. Yesus dia mau supaya semua orang bisa ikut dia dan terima hidup untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, Yesus sungguh-sungguh adalah orang yang benar yang datang untuk kasih selamat tong. Yesus kasih selamat tong dari tong pu dosa dan dari iblis. Dan dia juga kasih selamat tong supaya tong bisa hidup sampai selama-lamanya. Coba kamu dengar cerita-cerita ini. Kamu buka di gambar sebelah kalau kamu dengar musik. Gambar 13, Yesus mengajar 2 orang murid. Orang-orang Yahudi ada harapan bahwa Yesus akan kasih selamat dong dari dong pemusuh, yaitu orang-orang Romawi. Tapi pemimpin-pemimpin Yahudi dong bunuh Yesus dan dong gantung dia di kayu salib. Waktu Yesus dia mati, orang Yahudi dong pu harapan su hilang. Ada Yesus dia pu 2 orang murid yang ada jalan pulang. Tiba-tiba Yesus dia datang untuk dong dan dia tanya dong, "Kamu bicara tentang apa?" Dong kira bahwa Yesus dia adalah orang asing. Jadi dong kasih tahu dia tentang apa yang sudah terjadi dengan Yesus. Kemudian Yesus dia mulai ajar dong dari Alkitab. Musa dan semua nabi yang lain su tulis tentang Yesus berapa ratus tahun sebelum Yesus dia lahir. Don su tulis bahwa Yesus dia harus menderita dan mati. Don juga cerita bahwa Yesus dia akan bangkit dari kematian dan dia akan jadi raja dalam kerajaan Allah. Yesus dia murid-murid itu cepat mengerti bahwa semua yang Yesus kasih tahu kepada dong itu benar. Waktu dong makan sama-sama, dong lihat bahwa orang itu adalah Yesus sendiri, bukan orang asing, dan dia sudah hidup kembali. Mari tong juga dengar tentang apa yang Yesus ajar buat tong dalam Alkitab itu. Gambar 14, 1 orang anak di antara babi-babi. Yesus dia cerita tentang satu bapa dengan 2 anak laki-laki. Anak yang bungsu dia bilang sama dia pu bapa begini, "Bapa, kasih saya punya bagian dari bapa pu uang itu." Lalu dia pu bapa bagi dia punya uang dengan anak itu.
Anak yang bungsu tuh dia pergi ke tempat yang jauh. Dan dia kasih habis dia punya uang dan dia punya hidup yang sembarang dan tidak baik. Kemudian dia punya uang semua habis. Waktu dia puang dan barang semua habis, ada musim lapar di daerah itu. Dia cari kerja dan ada satu orang yang suruh dia untuk jaga babi-babi, seperti yang kamu lihat dalam gambar ini. Anak bungsu tuh dilapar sekali, sampai dia mau makan makanan dari babi-babi itu. Kemudian dia mulai pikir bahwa dia punya bapak-bapak punya pembantu selalu dapat makan banyak. Lalu dia bicara untuk dia diri sendiri begini. Saya akan kembali saja kisah bapak. Dan saya bilang sama saya bapak bahwa saya sudah berdosa dan bahwa saya tidak ada hak lagi untuk panggil dia bapak. Saya akan minta dia supaya saya bisa jadi dia pembantu saja. Gambar 15. Anak yang hilang pulang ke dia rumah. Anak bungsu tuh dia kembali buat dia bapak. Tapi waktu dia masih jauh dari rumah, dia bapak sudah lihat dia. Dia bapak tuh lari datang untuk jemput dia. Lalu dia bapak tuh suruh dia pembantu untuk bawa baju yang baru dan suap dia makanan yang enak. Terus dia bapak tuh bilang begini, "Mari tom bikin pesta. Karena saya kira sapu anak ini su mati. Tapi lihat, dia su hidup kembali. Dia su hilang, tapi sekarang dia su kembali." Saudara-saudara, Yesus ajar tong bahwa Allah itu sama seperti Bapa yang ini. Tong seperti anak bungsu yang su berdosa. Tong su berdosa buat Bapa di sorga dan su pergi kas tinggal dia. Tapi Allah dia sayang dengan tong. Dia mau supaya tong datang kembali buat dia dan dia selalu ada tunggu tong. Dia mau kasih ampun tong. Yesus sudah datang untuk kasih selamat tong dari dosa dan kematian. Dia sendiri adalah jalan kembali ke Allah. Gambar 16. Orang yang kaya. Yesus dia cerita tentang orang kaya. Ada satu orang kaya yang dia punya hasil bumi yang banyak sekali. Dia kasih bangun gudang yang besar sekali untuk simpan dia punya hasil bumi dan dia punya barang-barang. Pada suatu hari dia bilang buat dia punya diri sendiri begini, "Kau punya hasil bumi dan barang-barang yang banyak sekali. Cukup untuk banyak tahun ke depan. Jadi sekarang kau bisa tidur saja. Kau makan, kau minum, dan kau tinggal senang-senang." Tapi Allah dia bilang buat orang itu begini, "Hei kau orang bodoh, malam ini kau akan mati. Dan malam ini ada orang lain yang datang untuk ambil kau punya makanan dan barang-barang semua." Yesus dia bilang begini, "Jangan kau pikir tentang apa yang kau mau makan atau pakaian yang kau mau pakai. Tapi kau harus pikir tentang apa yang kau akan buat supaya Allah akan senang dengan kau." Saudara-saudara, Allah dia senang dengan tong kalau tong bantu orang-orang miskin. Allah dia akan kasih semua yang tong perlu sekarang. Dan dia juga akan kasih tong lebih banyak lagi di surga. Gambar 17. Lazarus dan orang kaya. Yesus dia cerita tentang orang Yahudi yang kaya. Dia punya uang dan barang yang banyak yang dia bisa buat apa saja yang dia mau. Tapi dia tidak mau bantu Lazarus, orang miskin yang tinggal dekat dia rumah. Kemudian Lazarus dia sakit. Lalu Lazarus dia mati dan dia pergi ke tempat yang bagus di surga. Di sana ada Abraham, nenek moyang orang Yahudi yang jaga dia. Waktu orang kaya itu mati, dia pergi ke neraka, tempat di mana orang-orang jahat menderita. Dia lihat Abraham dan dia minta supaya Abraham kirim Lazarus untuk tolong dia. Tapi Abraham dia bilang begini, "Ada lubang besar di tengah surga dan neraka, dan tuh tidak bisa lewat lubang itu." Kemudian orang kaya tuh bilang, "Kirim Lazarus kembali ke sapu adik dan kakak, supaya don tidak akan masuk ke neraka seperti saya." Tapi Abraham dia bilang begini, "Kalau don tidak mau dengar Allah pu kata-kata dalam Alkitab, don juga tidak akan dengar Lazarus, juga kalau dia bangkit dari mati." Jadi saudara-saudara, tidak apa-apa kalau kamu kaya atau miskin. Kalau kamu masuk ke surga habis kamu mati,
kamu harus ikut Allah pu jalan dalam hidup ini. Karena itu, kamu harus percaya buat Tuhan Yesus dan kamu akan selamat. Gambar 18, satu orang teman yang ketuk pintu. Suatu kali ada orang yang pergi ke dia pu teman pu rumah pada tengah malam. Terus dia bilang begini, "Teman, saya minta sedikit makanan kah? Ada tamu yang datang dari jauh ke sapu rumah dan saya terada makanan untuk kasih dia makan." Teman itu dan dia pu keluarga sudah tidur dan dia tidak mau bangun. Tapi orang itu terasa malu untuk terus minta makanan sampai dia pu teman itu bangun dan dia kasih dia makanan yang dia minta. Yesus dia bilang bahwa Allah dia lebih baik daripada kamu pu teman. Dia adalah Tuhan pu Bapa. Dan dia mau kasih Tuhan roh Allah dan semua hal yang kamu perlu. Jadi kamu harus minta terus buat Tuhan semua yang kamu perlu untuk hidup dengan baik. Gambar 19, dua orang dalam Allah pu rumah. Allah dia mau dengar orang yang bicara dengan dia dalam doa. Tapi Allah dia tidak akan dengar semua orang. Orang yang ada dalam gambar ini dia rajin sekali untuk sembahyang. Dia juga sombong dan dia bilang buat Allah begini, "Allah, saya senang bahwa saya tidak seperti orang lain yang banyak buat dosa." Apakah Allah dia mau dengar doa dari orang itu? Satu orang lagi adalah orang pemerintah yang dia suka ambil uang lebih banyak dari orang-orang lain. Orang ini dia tahu bahwa dia sudah buat salah dan Allah dia tidak senang dengan dia. Jadi dia pukul dia pu dada dan dia tunduk kepala sampai dia rasa malu. Dia berdoa buat Allah dan dia bilang begini, "Ya Allah, tolong sayang saya karena saya adalah orang yang subuat dosa." Yesus dia bilang bahwa Allah dia dengar doa dari orang ini dan dia kasih ampun dia pu dosa. Allah dia tidak suka dengan orang yang sombong, tapi dia baik buat orang yang rendah hati. Gambar 20, orang yang tanam bibit. Yesus diajar orang banyak dan dia cerita begini. Ada satu orang petani dia keluar untuk dia tanam bibit di dia pu kebun. Waktu dia lempar bibit itu, ada yang jatuh di atas jalanan. Terus burung-burung non datang dan dong makan bibit itu sampai habis. Ada juga bibit yang jatuh di tanah dengan banyak batu. Dan waktu bibit itu mulai tumbuh, tanaman-tanaman itu langsung jadi kering karena terada air. Ada bibit lain lagi yang jatuh di tengah duri. Bibit itu dia tumbuh, tapi duri-duri itu dia tumbuh lebih cepat dan dia tutup tanaman baru itu sampai dia mati. Tapi ada bibit lain yang jatuh di tanah yang bagus. Bibit-bibit itu dia tumbuh baik dan dia dapat hasil 100 kali lipat. Yesus dia bilang buat orang-orang begini, "Kalau kamu ada telinga, kamu harus dengar dan kamu mengerti apa yang saya bilang." Ada banyak orang yang don't dengar cerita ini, tapi don't tidak mengerti. Apakah kamu bisa mengerti? Gambar 22, arti tentang bibit yang tumbuh. Saudara-saudara, Yesus dia murid-murid tanya tentang arti dari cerita itu. Terus Yesus dia kasih tahu bahwa bibit-bibit itu adalah kata-kata Allah dalam Alkitab. Bibit-bibit yang jatuh di pinggir jalan itu adalah seperti orang-orang yang sudah dengar kata-kata Allah itu. Tapi iblis dia datang dan dia ambil kata-kata Allah itu supaya don tidak jadi percaya dan don tidak dapat selamat. Bibit-bibit yang jatuh di mana ada banyak batu adalah seperti orang-orang yang terima ajaran dari Alkitab. Dong senang untuk percaya. Tapi pada waktu dong susah, dong kasih tinggal jalan Tuhan dan dong ikut jalan lain. Bibit yang jatuh dalam duri itu seperti orang-orang yang dengar ajaran Allah, tapi dong lebih sibuk dengan cari uang dan dong cari makanan. Jadi dong cepat lupa tentang jalan Tuhan. Tapi bibit yang jatuh di tanah yang baik itu seperti orang-orang yang terima ajaran Tuhan dan dong ikut itu terus. Dong selalu buat baik dan dong punya buah jadi banyak.
Teman-teman, apakah kamu sudah dengar dan terima ajaran-ajaran Allah? Apakah kamu percaya dan kerja untuk bikin senang Allah? Kalau kamu tidak mau ikut ajaran Allah ini, kamu jiwa itu akan hilang. Gambar 22, orang yang kena luka. Bagaimana kamu bisa tahu dengan pasti bahwa kamu sudah dapat selamat dan sudah terima kehidupan sampai selama-lamanya? Alkitab diajar buat tong harus sayang Allah dan sayang orang lain. Tapi tong harus sayang dengan orang siapa kah? Yesus dicerita tentang orang yang jalan dari satu kota ke kota lain. Di tengah jalan begini, ada orang jahat yang curi dia barang dan numpuk dia sampai dia hampir mati. Kemudian ada 2 orang yang rajin sembahyang buat Allah don datang lewat jalan itu. Don lihat orang yang hampir mati itu, tapi don tidak mau tolong dia. Kemudian orang itu dia pemusuh datang lewat jalan itu. Dia rasa kasihan buat orang itu. Jadi dia bikin bersih orang itu luka-luka dan dia kasih naik orang itu ke atas dia keledai. Lalu orang itu pemusuh bawa orang itu ke tempat di mana dia bisa jadi sembuh. Yesus dia bilang begini, kalau kamu sayang buat Allah itu berarti bahwa kamu juga harus sayang kepada siapa saja yang perlu bantuan. Juga kalau itu kamu pemusuh. Gambar 23, tuan rumah kembali. Apakah saudara kamu ingat bahwa Yesus dia hidup kembali sesudah dia mati? Banyak orang lihat dia sebelum dia kembali ke surga. Dan Yesus dia kasih tahu bahwa dia akan datang kembali. Yesus dia bilang bahwa kamu harus seperti pembantu-pembantu yang tunggu dia punya tuan sampai dia pulang ke rumah. Kamu tidak tahu kapan Yesus dia akan datang. Jadi kamu harus kerja dan siap untuk terima dia pada waktu dia akan kembali. Kemudian dia akan bikin pesta untuk kamu semua. Waktu itu kamu akan rasa senang sekali. Yesus dia juga bilang bahwa dong yang ngurus dia pembantu harus siap. Kalau dong ngurus semua untuk Yesus dengan baik dan dong buat yang baik untuk dia pembantu, dong akan terima hadiah yang besar. Tapi kalau dong pukul Yesus pembantu yang lain dan dong minum mabuk, dong akan terima hukuman yang berat sekali. Gambar 24, ada orang yang naik pohon. Yesus dia bisa kasih selamat siapa saja. Coba kamu dengar cerita ini. Sakeus dia adalah orang pemerintah yang ambil banyak uang dari orang lain sampai dia jadi kaya. Pada suatu hari, dia mau lihat Yesus, tapi dia tidak bisa lihat. Ada banyak orang yang kumpul-kumpul untuk lihat Yesus waktu dia lewat. Dan karena Sakeus orang yang pendek, dia tidak bisa lihat Yesus. Jadi waktu Sakeus dia lari ke muka dan dia naik ke atas pohon, Yesus dia lewat di bawah pohon itu dan dia lihat ke atas terus dia bilang, Sakeus, kau turun dari pohon itu. Hari ini saya mau makan di kau rumah. Orang-orang ini semua heran karena Sakeus bukan orang yang baik. Tapi Sakeus dia turun dari atas pohon dan dia senang sekali dan dia terima Yesus di dia rumah. Dia bilang buat Yesus bahwa dia sadar bahwa dia buat yang jahat dan dia mau jadi orang yang baik. Dia bilang bahwa dia akan kasih uang buat orang miskin dan orang yang dia suka bikin rugi, dia akan ganti dong uang 4 kali lipat. Kemudian Yesus dia bilang begini sama Sakeus, hari ini kau selamat. Yesus dia sudah datang untuk cari dan kasih selamat untuk siapa saja yang tidak kenal Allah.